Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang mantap jos. Nah, kali ini yang pertama datang dari PT Dirgantara Indonesia, bos. Yang ternyata kini bakal mendapatkan banyak kontrak-kontrak alutsista baru. Baik kontrak pengadaan pesawat, perawatan, bahkan kontrak-kontrak upgrade pesawat. Dan yang paling gacor, disebutkan bahwa salah satunya adalah rencana kontrak pengadaan 80 unit pesawat CN235, CN295, bos. Ngeri sedap. 80 unit, bukan kaleng-kaleng. Dah, lantas pertanyaannya, lantas kontrak-kontrak apa sajakah itu? Dan siapakah yang mengatakannya? Dan kontrak untuk siapakah itu? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua datang lagi dari Prancis Indonesia nih, dimana ternyata kemarin Prancis juga menyatakan bahwa negara kita Indonesia adalah mitra kunci utama Prancis di wilayah ASEAN. Nah loh, lantas apakah maksudnya mitra kunci utama di wilayah ASEAN? Dan apakah yang direncanakan Indonesia Prancis untuk wilayah ASEAN? Penasaran beritanya? Cus! Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kabar datang dari PT Dirgantara Indonesia yang kini bakal mendapatkan kontrak-kontrak mantap baru, bos. Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut, salah satunya situs Kementerian Pertahanan Indonesia nih, bos. Nah, baru-baru ini diketahui bahwa Menteri Pertahanan Indonesia yaitu Bapak Syafri Samsudin tepatnya pada Kamis 27 Maret 2025 kemarin telah melakukan kunjungan kerja ke PT Dirgantara Indonesia di Kota Bandung, bos. Dan tak main-main, kunjungan Menhan tersebut pun ternyata dilakukan dalam rangka meninjau langsung progres kontrak pengadaan alutsista yang dikelola oleh PT DI, PT Dirgantara Indonesia. Nah, jadi beliau datang langsung nih, bos, meninjau perkembangan pengadaan alutsista-alutsista yang dilakukan oleh PT DI, di mana alutsista yang dimaksudnya ini pun ternyata lumayan banyak, bos. Yaitu termasuklah katanya mulai dari program strategis seperti helikopter serbaguna TNI Angkatan Darat, kemudian program upgrade jet tempur F-16, serta juga program pengembangan pesawat N219 dan varian amfibinya, bos. Nah, beberapa alutsista ini pernah admin bahas di video-video sebelumnya, bos. Kemudian yang terbaru bahkan tak cuma itu. Bapak Syafri pun juga menekankan pentingnya percepatan pengadaan alutsista termasuk rencana pengadaan 80 unit pesawat CN235, CN295. Nah, ini yang baru nih. Bapak Syafri pun mengatakan seperti ini, bos. Saya juga menyoroti pentingnya percepatan pengadaan termasuk rencana pengadaan 80 unit CN235, CN295 hingga tahun 2029 serta mendorong PT DI untuk mengkaji peluang kerjasama sebagai langkah konkret menuju kemandirian industri pertahanan nasional, ujar Bapak Syafri. Mantap jos. Nah, pertanyaannya, pesawat untuk siapakah itu sebanyak 80 unit? Dan selain itu apalagikah yang ditinjau oleh Bapak Syafri? Adakah alutsista-alutsista lainnya keluaran PT DI? Oke, terkait hal ini lanjut dari foto-foto yang dirilis oleh Kemhan RI, terlihat memang Menhan sedang meninjau beberapa alutsista lainnya, bos. Beliau juga berbincang dengan Dirut PT DI dan mendapat penjelasan mengenai drone elang hitam buatan dalam negeri. Namun sayangnya Kemhan RI tidak merinci lebih lanjut keterangan terkait drone karya anak bangsa tersebut. Namun memang terlihat beliau juga meninjau beberapa UAV seperti UAV elang hitam dan juga drone Wulung. Mantap jos. Kemudian sedikit tambahan untuk rencana pengadaan 80 unit CN235, CN295 hingga tahun 2029 nanti, bos. Nah, kalau menurut admin sih ya, ini sepertinya terkait berita yang admin bahas beberapa waktu lalu, bos. Beberapa hari lalu, yaitu produksi massal 20 unit pesawat CN235 untuk setiap matra TNI. Nah, ini yang admin bahas kemarin ya, admin kira totalnya 20 itu untuk semua matra, bos. Tapi setelah membaca berita ini, rencana pengadaan 80 unit pesawat CN235 ini, admin sepertinya berubah pandangan nih, bahwa sepertinya 20 unit CN235 itu
adalah untuk per masing-masing matra. Jadi contohnya matra darat 20 unit, kemudian matra laut 20 unit, dan matra udara 20 unit. Ataupun bisa saja disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan masing-masing matra. Admin pun kurang tahu bos. Tapi intinya ya tadi, rencana pengadaan 80 unit. Bahkan yang cukup gacor di sini, dari 80 unit rencana pengadaan itu, ternyata diantaranya termasuklah juga pesawat CN295 bos. Nah loh, mantap jos. Jadi dari situs resmi PT DI, pesawat CN295 ini pun ternyata merupakan salah satu proyek kerjasama PT DI dengan Airbus Defence and Space di Seville, Spanyol bos. Dimana aslinya di Spanyol namanya adalah C295. Sedangkan CN295 itu, N-nya itu menandakan produksi Indonesia. Dimana menurut mantan Dirut PT DI yaitu Bapak Budi Santoso tahun 2020 lalu, mengatakan bahwa PT DI sendiri turut berperan dalam membuat komponen C295 sebanyak kurang lebih 20% bos. Dan sisanya mungkin masih impor dan mungkin juga perakitannya di Indonesia, sehingga sebutannya menjadi CN295. Dan untuk spesifikasinya, pesawat ini pun memang lebih besar dari CN235, di mana jika kapasitas CN235 hanya 5 ton, maka CN295 ini pun mampu sampai 10 ton bos. Mantap jos. Oke, kabar kedua yang tak kalah gacor datang dari Prancis Indonesia. Baru-baru ini, seperti yang kalian ketahui, Menlu Prancis telah datang ke Indonesia. Indonesia dan Prancis pun katanya semakin mempererat kemitraan strategis, terutama menjelang kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada akhir bulan Mei 2025 nanti. Kedua negara pun menegaskan pentingnya kerjasama di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, keamanan, hingga hubungan regional dengan ASEAN dan Uni Eropa. Kemudian selain itu dikutip dari liputan6.com, Menteri Luar Negeri Prancis yaitu Mr. Jean-Noël Barrot menekankan bahwa Indonesia katanya memiliki peran penting, yaitu sebagai pusat ASEAN dan mitra utama Prancis di kawasan. Nah, mantap jos nih bos. Artinya dengan ini Prancis telah menganggap Indonesia adalah pusat dari kawasan ASEAN. Bisa dibilang negara nomor 1 di ASEAN bos. Dan hal ini pun ya wajar bos, karena memang negara Prancis di ASEAN paling dekat, paling akrab, paling kuat hubungan perdagangannya ya dengan Indonesia. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa hubungan bilateral kedua negara pun kini semakin erat, terutama dalam sektor ekonomi dengan meningkatnya investasi Prancis di Indonesia di berbagai bidang seperti industri pangan, transportasi, digital, dan mineral strategis. Bahkan dari perspektif geopolitik, Indonesia pun kini dipandang Prancis sebagai jembatan utama bagi Prancis dan Uni Eropa untuk memperluas kerjasama di ASEAN. Nah loh, jadi mungkin di masa depan jika Prancis dan Uni Eropa ingin dekat dengan kelompok atau geng negara-negara ASEAN, maka negara pertama yang dapat menjadi jembatan adalah Indonesia bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Make It Sense.